Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat, yaitu proposal pembuatan toko buku online. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toko buku. Apa itu toko buku? Toko buku merupakan tempat seseorang untuk mencari dan mendapatkan buku yang diinginkan atau dibutuhkan. Di toko buku terdapat berbagai macam buku, termasuk novel, cerpen, buku tulis, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, kita harus cerdik dalam mencari solusi pemasaran agar lebih banyak konsumen yang membeli produk yang kita jual. Dan salah satunya adalah membuat aplikasi toko buku online. Dengan adanya toko buku online, pelanggan akan lebih mudah untuk mendapatkan buku yang diinginkan dan dibutuhkan, tanpa harus keluar rumah untuk membelinya. Dan tidak perlu memakan banyak waktu untuk mencari dan melihat-lihat buku. Dan dalam proposal yang saya buat, ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan dalam membuat aplikasi, yaitu ada analisis masalah, solusi, biaya proyek, perancangan aplikasi, dan perancangan database. Analisis masalah dan juga solusi telah dijelaskan pada slide yang tadi. Sementara, biaya proyek tersebut bisa saja mengenai beberapa hal, yaitu biaya dalam Visual Studio Professional, Windows, dan Microsoft Office. Dan perancangan aplikasi, yaitu ada dalam UML. Yang pertama ada use case. Use case di sini yang saya buat adalah user, ada pengguna, dalam aktornya itu ada pengguna dan admin. Nah, pengguna akan melakukan login, membeli buku, dan mencari buku yang diinginkan. Sementara admin akan melakukan login, update informasi, kelola data buku, dan juga kelola kemasukan dan pengeluaran dalam sebuah toko buku online tersebut. Untuk kelola masuk dan kelola keluar itu bisa dilakukan ketika adanya buku yang terjual ataupun buku yang stoknya itu bertambah. Nah, yang kedua ada activity diagram. Activity diagram tersebut ada untuk aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau sistem. Nah, yang pertama yang hijau ini adalah toko buku online-nya. Dari user, dikelola toko buku online, dan yang terakhir customer. Dan yang kedua, yang tengah adalah aktivitas dari admin dalam mengunggah informasi, mengupdate, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah aktivitas dari pelanggan, yaitu dari mulai login sampai melihat-lihat buku, mencari buku, dan sampai ke membeli buku. Dan di sini ada class diagram yang ketiga, yaitu dari mulai pembeli
admin, buku, pengeluaran, transaksi, dan juga pemasukan. Di sini telah dijelaskan bahwa pembeli saling berhubungan dengan transaksi karena pembeli harus melakukan transaksi ketika pembeli itu membeli sebuah buku. Pembeli juga terhubung dengan buku karena buku adalah yang akan dibeli, barang yang akan dipilih oleh pembeli. Admin terhubung dengan buku karena admin harus mengupdate semua buku yang ada dan yang kosong atau buku-buku yang baru untuk dapat dibeli oleh pembeli. Buku terhubung dengan pemasukan dan juga pengeluaran dikarenakan buku akan habis dan juga akan bertambah ketika ada yang membeli dan akan bertambah ketika ditambahkan atau kemasukannya itu bertambah karena adanya penambahan buku. Nah, di sini ada perancangan aplikasi. Dan yang di sini adalah tampilan untuk pengguna atau pelanggan. Tampilan pertama adalah pelanggan akan melakukan login atau pendaftaran. Yang kedua, ketika login telah selesai, maka sistem akan langsung menampilkan beranda yang terlihat seperti ini. Dan ketika kita melakukan pencarian di bagian ini, nanti akan muncul seperti ini, buku yang diinginkan, atau kita langsung mengklik saja yang ini, langsung mengklik saja tulisan dari foto buku tersebut, maka akan langsung muncul seperti ini. Kita tinggal masukkan ke keranjang atau batal. Ketika memasukkan pada keranjang, maka akan bertambah ke keranjang. Ketika kita melakukan batal, berarti akan langsung kembali ke tampilan seperti ini. Dan ini adalah tampilan untuk admin. Nah, ini adalah tampilan untuk login di admin. Sementara ini adalah ketika telah melakukan login dan berhasil, akan muncul seperti ini. Dan ketika kita melakukan pencarian di sini, langsung akan muncul seperti ini. Kita akan bisa mengedit, menambah, menghapus juga, ataupun batal, yaitu akan masuk ke tampilan semula. Dan ini adalah perancangan database. Dalam perancangan database tersebut ada flowchart. Salah satunya adalah flowchart, yaitu dari mulai start, login, input data admin, yaitu ID user, nama, alamat, email, dan nomor handphone. Yang kedua ada pilih buku yang disukai. Yang ketiga ada pilih buku, dan yang keempat ada transaksi. Yang terakhir selesai berarti. Dan di sini juga ada flowchart untuk admin. Yang dimulai dari start, terus langsung login.
input data admin, yaitu ada username dan password. Langsung yang kedua ada update informasi. Yang ketiga ada kelola data buku, yaitu ID buku, judul, stok, jumlah, dan harga. Yaitu yang ke 5 ada kelola kemasukan dan pengeluaran, yaitu ID buku, judul, jumlah, dan harga. Dan itulah yang terakhir. Finish. Tampilan untuk admin. Dan di sini dengan MySQL. Perancangan MySQL ini disesuaikan dengan file yang tadi, yaitu ada ID pengguna. Dari pembeli ada ID pengguna, nama, alamat, dan nomor handphone. Dan untuk perancangan MySQL ini terdiri dari file tipe null, key, default, extra. Dan bisa dilihat di sini untuk pembeli, admin, buku, pengeluaran, kemasukan, dan transaksi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.